bisa tidak kita yakinkan pemerintah bahwa demi kesejahteraan masyarakat terbesar di rakyat kita, menaikkan nilai tukar petani agar petani dapat hidup lebih sejahtera. Nilai tukar petani, saudara sekalian, ditentukan oleh pemerintah. Bappenas menetapkan untuk anggaran 2020 dan 2021 nilai tukar petani adalah 102,73. Berarti 102 yang diterima petani, 100 yang dikeluarkan petani. Jadi hanya marginal 2. Jadi antara penerimaan dibagi pengeluaran, maka terjadilah satu quotient 102 untuk nasional yang ditetapkan oleh Bappenas menjadi tolok ukur untuk impor untuk menetapkan harga dari beras itu. Kenyataan adalah bahwa yang tertinggi nilai tukar petani 138, jadi di atas 102, adalah Gorontalo, dan yang terendah adalah Bali 90. Kemudian yang menyedihkan dari nilai tukar petani ini adalah bahwa praktis Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Yogyakarta, nilai tukar petaninya di bawah 100. Berarti yang dikeluarkan petani lebih besar dari yang diterima petani. Itu sebabnya maka nilai tukar petani saya gandengkan dengan tingkat kemiskinan. Penduduk miskin dipengaruhi oleh nilai tukar petani. Dan terbukti bahwa penduduk miskin yang tertinggi adalah Papua, sedangkan kemudian yang Papua itu adalah yang tertinggi dan Bali adalah yang terendah penduduk miskinnya. Kesimpulannya bisa kita tarik bahwa peranan nilai tukar petani, yaitu apa yang dikeluarkan petani dibagi atas apa yang diterima petani, sangat penting. Semakin tinggi pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan nilai tukar petani, semakin naik kesejahteraan petani. Maka political will dari pemerintah menentukan apakah kita mau meningkatkan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan ataukah menetapkan serendah mungkin. Pola yang ditetapkan sekarang menetapkannya pada 102, berarti 102 yang dia terima, 100 yang dia keluarkan, marginalnya hanya 2 dibandingkan dengan perkebunan 130, 30 nerima, 100 keluar. Jadi perkebunan lebih besar nilai tukar petaninya. Maka petani pada polisi pemerintah menetapkan nilai tukar petani rendah karena nilai tukar beras menentukan inflasi, tingkat inflasi. Nilai tukar petani berpengaruh kepada harga-harga industri, harga beras. Begitu harga beras melewati 102, langsung ada import beras. Kesimpulannya, petani tidak menjadi fokus dari kebijakan meningkatkan kesejahteraan kita. Akibatnya, pertanian kita tertinggal. Akibatnya, kemiskinan itu meningkat. Praktis nilai tukar petani seluruh Pulau Jawa berada di bawah 100. Periksa itu data-data yang dihidangkan ini. Maka jelas
bahwa di dalam mengatasi kesejahteraan bangsa, jika kita mau meningkatkan kedaulatan pangan, maka tingkat pendapatan petani perlu kita tingkatkan. Maka kebijakan memelihara nilai tukar petani rendah keliru dan tidak mendorong kesejahteraan petani. Jadi ada political decision untuk siapa kita membangun. Apakah untuk industriawan, apakah untuk orang kota yang perlu harga beras, industriawan supaya kosnya rendah, ataukah untuk masyarakat marhain, masyarakat petani marhain yang miskin ini. Political decision itu hingga sekarang masih belum berpihak kepada para petani. Maka pelajaran penting adalah pertama, bisa tidak kita yakinkan pemerintah bahwa demi kesejahteraan masyarakat terbesar di rakyat kita, menaikkan nilai tukar petani agar petani dapat hidup lebih sejahtera.